Sahabat PFN, ketemu lagi bersama saya Rita M. Darwis di acara Cerita di Balik Layar. Siapa yang akan saya ajak ngobrol pagi hari ini? Yang pasti teman-teman akan surprise mendengar cerita perempuan hebat satu ini. Beliau adalah Direktur The Climate Reality Project Indonesia, Ibu Amanda Kartini. Ibu, apa kabar Ibu? Apa kabar? Baik Ibu, sehat Bu? Insya Allah, harus selalu merasa sehat. Saya tuh kalau ketemu sama Bu Amanda nih ya, sahabat PFN, saya suka malu. Kenapa? Karena beliau dalam dedikasi selama ini dengan lingkungan, dengan climate change yang heboh, semuanya ada orang pertama yang di depan layar, di depan pasukannya Indonesia itu ya Ibu Amanda gitu ya. Dan ini Bu Amanda, saya senang banget nih bisa hadir ke PFN dan kita pengen tahu nih Bu, Ibu peduli dengan lingkungan, peduli dengan bumi ini itu kenapa Bu? Kok semangat banget Bu? Pertama-tama terima kasih dulu kepada PFN sudah mengundang saya ke sini. Ini sungguh tempat yang sangat indah untuk teman-teman yang belum pernah ke PFN di Jakarta. Lewat dulu deh, lewat dulu langsung pasti ingin masuk. Jadi terima kasih sudah diundang ke sini. Kenapa tertarik? Sebenarnya perjalanannya cukup panjang. Pertama-tama mungkin karena ada pengaruh keluarga, di dalam keluarga baik orang tua, kakek nenek dan lain sebagainya. Yang kedua, percaya atau tidak, ketertarikan saya itu dimulai karena film-film dokumenter. Wow. Tepuk tangan dong buat anak-anak film. Ini anak-anak film semua nih Bu. Jadi waktu ketika saya kecil, TVRI-nya kan masih hitam putih. Oke. Dan banyak show tentang biota bawah laut. Waktu itu sama Jacques Cousteau. Hitam putih pun sudah tertarik. Wow. Kebayang ya kalau sekarang kita membuat Wartawan, film-film ya terkait lingkungan hidup, perubahan iklim dan keberlanjutan yang berwarna. Belum lagi ada sound effect dan lain sebagainya. Pasti akan menggugah lebih banyak orang untuk tertarik mendalami bidang lingkungan hidup. Wow, ternyata emang dari audiovisual ya Bu. Betul. Luar biasa sekali. Nah Ibu, ini perannya The Climate Reality Project Indonesia ini sudah sejauh mana Bu yang dilakukan di Indonesia Bu? Mungkin cerita dahulu ya, The Climate Reality Project itu apa. Di Indonesia namanya The Climate Reality Project Indonesia. Kami adalah bagian dari sebuah organisasi global namanya The Climate Reality Project. Ada 50.000 sukarelawan di 170 negara yang sudah mendapatkan pelatihan tentang perubahan iklim bersama Al Gore, mantan wakil presiden Amerika Serikat dan pemenang hadiah Nobel, untuk mempelajari isu perubahan iklim, apa yang sedang terjadi sekarang, kemudian solusinya dan actionnya. Tapi ada yang menarik nih, kenapa Al Gore? Jadi dia diajak oleh komunitas di Hollywood untuk membuat film dokumenter tentang kehidupannya, memperjuangkan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Nah dia pikir dia tuh biasa memberikan paparan-paparan melalui slides. Ini yang sedang terjadi, ini bencana, ini kemudian bagaimana mengatasinya. Lalu diajak buat film sama orang-orang Hollywood. Lalu dia pikir apa menarik sih slides dibuat film. In Hollywood you can do anything. Apapun jadi gitu ya di Hollywood. Sampai keluarlah film tahun 2006 judulnya An Inconvenient Truth. Itu cukup hits ya. Hits, zaman itu dapat ya. Oscar loh, dapat Academy Award. Betul. 2. Nah itulah lagi-lagi powernya film ya. Semua orang jadi ingin mempelajari itu. Lalu mereka katakan, wartawan nih katakan, Mr. Gore, Anda sudah sukses buat film, dapat Oscar. Anda akan melakukan apa sesudah ini? Oh, saya akan melatih 1.000 orang katanya. Supaya bisa seperti saya memaparkan apa sih yang sedang terjadi dengan bumi ini. Supaya nanti akan banyak action. Itu tahun 2006 ya. 1.000 orang katanya akan dilatih. Sekarang sudah 50.000 orang yang dilatih. Wow, merinding saya. Iya, di seluruh dunia. Dan di Indonesia ada 1.000 sukarelawannya. 1.000 ya? 1.000 termasuk Ibu Rita Darwis.
Ring hijau, ring hijau. Jadi ring Ring hijau hijau. yang diperlihatkan itu namanya green ring pin. Bukti bahwa mereka sudah pernah dilatih oleh Al Gore dan itu bukti bahwa Anda harus terus berkomitmen gitu loh. Yeay. Itulah Betul, green betul. ring pin dan kalau cari ya lihat gambar-gambar Al Gore di internet ada itu green ring Green pin. Pink. Ya, emang semuanya pada bangga sih sekarang karena at least do little things for big impact for our ya untuk bumi kita gitu loh Bu Amanda. Nah, Bu Amanda dari perjuangan Al Gore tadi ya namanya birokrat ya, kan dia wakil presiden kemudian menjadi aktivis gitu sekarang gitu. Nah, ini tantangan di Indonesia bisa punya 1.000 nih gimana nih Bu Amanda? Tantangannya apa aja nih Bu Amanda? Nah yang menarik dari 1.000 sukarelawan The Climate Reality Project itu kita menyingkatnya menjadi Climate Reality Indonesia supaya lebih pendek ya. Dari berbagai lapisan masyarakat. Ada petani, Wow, petani ya. ada ibu rumah tangga, aktivis, CEO, banker, wakil menteri, Oke. anggota DPR. Oke. Nah, tapi yang menarik ini bukan organisasi yang hierarkinya kencang ya. Iya, iya. Masing-masing melepas topinya karena merasa bahwa mereka harus berbuat. Ini loh sekarang lagi ada perubahan iklim yang mengancam kehidupan dan penghidupan. Iya. Kemudian dampaknya apa, lalu solusinya apa, actionnya apa gitu, apa yang harus kita lakukan. Nah tantangannya tadi dikatakan action itu kan kita bisa dari diri kita sendiri ya. Betul. Kita akan melakukan apa. Kemudian seperti misalnya gini aja deh bawa tumbler gitu ya. Bawa tumbler ini dari diri Simple kita things sendiri ya. gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan Plastik, botol, dan botol semuanya. kemasan dengan segala hormat gitu kepada para pengusaha. Tapi ini akan lebih menjaga bumi. Itu kita misalnya dari sisi individu. Iya. Lalu dari sisi organisasi seperti misalnya LSM apa yang bisa dilakukan atau bahkan PFN sebagai organisasi kita lihat kan teman-teman ini kan yang terlibat kan banyak mau Betul. tidak mau kan juga mulai berpikir dan berusaha gitu ya melakukan. Tapi yang paling penting tadi Ibu Rita, Mbak Rita, Dek Rita mengatakan birokrasi Iya. dan tadi individu kemudian organisasi atau korporasi Iya. lalu pemerintah itu lebih kuat lebih powerful karena apa? Mereka keluar dengan kebijakan-kebijakan yang membantu menyikapi supaya kita lebih ramah bumi misalnya. Wow, jadi banyak banget ya. Banyak. Dari petani sampai ke birokrat gitu ya. Dari petani, birokrat, pengusaha, Pengusaha. pembuat film. Ya, ya. Tadi saya amazed banget ya. Jadi ternyata semuanya triggernya adalah dari film ya. Baik Al Gore yang disuruh bikin film gitu ya. Dan hasilnya memang mungkin di luar perkiraan beliau ya. Iya betul. Bingung juga dia kok bisa dapat Oscar gitu. Nah ini kalau misalnya kita bicara perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang baik di dunia atau di Indonesia gitu. Ini kita kalau boleh di rating nih dari 1 sampai 100 kita udah ada di mana nih Bu di Indonesia? Ini akan banyak perdebatan. Oke. Ya. Tapi saya akan memberi angka karena melihat bukan hanya outputnya yang sekarang, tetapi proses yang sudah kita jalani gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa puluh tahun lalu, kemudian proses yang kita jalani, kemudian siapa saja yang sudah terlibat dan lain sebagainya, saya akan memberi angka 80. Wow, tepuk tangan buat Indonesia. Saya akan memberi angka 80. Ingat ya, Ya. bukan outputnya ya, Betul, bukan outcome-nya ya. Prosesnya. Prosesnya kita lihat ya, kan semuanya perlu proses. Kan kalau kita taksiran sama gebetan kan juga ada Ya, prosesnya betul, kan betul, ya. betul. Nggak langsung jadi Betul. gitu ya. Nah PDKT-nya gitu. Betul, betul. Proses Approach-nya benar ya. pendekatannya seperti apa. Wow, dan ini memang kerja keras ya Bu ya. Kerja keras semua pihak ya. Tapi saya juga cukup amazed sama teman-teman ya. Baik sekarang di kampus, mereka mulai green kampus. Kemudian di kantor-kantor, mereka sekarang makanannya ada yang pakai daun pisang. Untuk ini bukan lagi ke box dan plastik. Mungkin itu juga termasuk proses ya Bu ya. Itu termasuk proses, contohnya di Broadway ya di New York itu yang tempat play dan lain sebagainya. Tiap studio itu
Ada ininya, ada championnya. Oh, Nanti oke. dia yang mengajak teman-temannya, mengundang dan lain sebagainya. Nah nanti di PFN kita tunggu gitu ya Asik. siapa. Seru, seru, seru. Pasti Ibu Rita dong ya kandidatnya. Enggak, maksudnya kalau kalau kayak gini kan sebenarnya siapapun bisa melakukan ya. Siapapun bisa Bisa. melakukan. Dari hal yang simpel tadi bawa tumbler gitu ya. Tapi nextnya udah ada berikutnya. Akan meningkat karena yang climate reality itu sendiri dari 50.000 sukarelawan di seluruh dunia itu rentang usianya antara 12 sampai 87 tahun. Wow. Jadi semampu kita Ya. minatnya apa gitu ya, Ya, dan ya. juga tentunya dukungan sekitarnya akan lebih baik gitu kalau ada teman-teman yang juga bersama berjuang. Nah Ibu nih kan teman-teman ini Gen Z semua nih ya. Ini kelahirannya di atas tahun 2000-an semua nih ya. Nah ini yang mereka kenal sekarang ketika lahir ibu bapaknya udah mulai peduli. Kan ini generasinya sebenarnya generasi yang sudah mengenal dengan gimana caranya merawat bumi gitu ya. Nah ini sebenarnya yang paling efektif buat mereka-mereka ini apa yang harus dilakukan Bu untuk mengedukasi atau memberi proses tadi? Kalau kita bicara perubahan iklim, ini kan masalahnya global ya. Iya. Jadi apa yang dilakukan di Indonesia akan berdampak bagi negara lain, apa yang dilakukan oleh negara lain juga berdampak bagi Indonesia. Jadi saya ingin menyarankan teman-teman juga melihat secara global ini apa sih yang sedang terjadi, isu-isu pentingnya apa, dan karena ini masalah global maka sering solusinya juga harus mobilisasi secara global. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan internasional, ada perjanjian-perjanjian internasional. Dan di situ teman-teman Gen Z ini juga bisa berperan mempelajari apa sih yang sudah disepakati oleh negara-negara di dunia ini. Kok kita belum gitu ya, jadi seperti mengawal, jadi watchdog, Ya. bertemu dan lain sebagainya. Dan tidak harus menguasai teknis secara mendalam karena sekarang kan banyak sekali bacaan-bacaan, pertemuan-pertemuan. Bahkan kita ada yang namanya climate cafe. Jadi Wow. duduk ngopi, makan cemilan dan lain sebagainya, ngobrol aja gitu. Ya, Ngobrol apa sih ini yang sedang terjadi? Bagus kalau ada narasumber gitu ya. Ya, ya. Tapi ini bisa dibuat seinformal mungkin sambil mendapatkan masukan-masukan apakah tentang ilmunya ataukah tentang cara berbuatnya atau komunikasinya seperti melalui film ataupun audiovisual lainnya. Tuh, ya. Bener ya, perjanjian-perjanjian negara tadi nih kita harus tahu nih. Termasuk pertemuan-pertemuan tadi ya, kita bisa bikin meeting small group kali ya untuk ini Climate ya. cafe istilahnya. Climate Cafe. Oh, kayaknya harus punya nih di PFN. Kan ya. ada kafenya Ada di kan? situ. Oh iya, kafenya udah ada, Raka. Tempat ngopinya udah ada. Nah, ini Bu, dari kegiatannya di Indonesia kan saya ngeliat di video-video di dokumentasinya banyak sekali pelibatan anak-anak muda. Nah, apakah ini yang memang di-highlight dari Climate Reality Project Indonesia? Climate Reality Project Indonesia kan sukarelawannya ada 1.000. 1000. 500-nya usianya antara 16 sampai 25 tahun. I see, that's why ya banyak kegiatan anak muda. Bayangkan gitu ya seperti apa powernya sehingga flagship program kami yang pertama itu namanya Youth Leadership Camp for Climate Crisis. Oke. Jadi ada camp gitu ya, berkumpul teman-teman dari seluruh Indonesia selama 3 hari. Apa sih perubahan iklim, bagaimana menyikapinya, bagaimana kita komunikasi dengan media, bagaimana kita komunikasi dengan komunitas, kemudian mereka membuat proyek dan lain sebagainya. Ada post camp activities dan ini sudah berlangsung sejak 2011. Oke. Tiap tahun kami membuat acara ini. Dan saya kadang-kadang suka terkejut ya. Kita kan pernah berkegiatan tentang eco fashion ya. Betul. Satu saat saya diminta menjadi narasumber. Di sebelah saya duduk manajer sustainability dari sebuah jenama internasional yang ada di Indonesia. Bicara tentang climate change. Lalu dia bisik-bisik, "Bu, kan saya pertama belajar climate change sama ibu." Hah, kapan dia manajer Saking sustainability brand fashion ternama nih ya. "Hah, kapan?" Saya bilang, "Saya ikut camp Bu tentang perubahan iklim gitu." Alhamdulillah. Baru-baru ini juga ada berita, jadi ada seorang entrepreneur dengan
bisnisnya juga produk-produknya ramah lingkungan, dan itu juga dicari oleh outlet-outlet ternama di dunia. Dan dia ternyata pernah ikut camp ini gitu. Wow, luar Itu ya, biasa. jadi kadang-kadang gitu ya. Sampai sekarang udah 3.000 lebih gitu ya. Kami belum tidak tahu masing-masing berkiprahnya sebagai apa, tapi banyak yang sudah mengambil S2 perubahan iklim dan lain sebagainya gitu. Dan mereka mengatakan dengan mengikuti program Climate Reality ini, mereka jadi ada head start gitu ya. Jadi mereka bisa lebih maju dibanding teman-teman mereka yang tidak mempunyai, tidak terpapar dengan isu-isu itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Saya senang banget sih ngedenger ceritanya Bu Amanda, mah nggak akan cukup 20 menit gitu. Karena pertama kali saya kenal Bu Amanda nih, sahabat PFN, itu kita ada di tahun 2017-2018 kita starting Eco Fashion di Indonesia, potensinya luar biasa. Nah ini Bu, kalau misalnya kita bilang sustainability ini untuk Indonesia ke depan dalam 5-10 tahun yang akan datang akan seperti apa ya Bu, bisnis sustainability ini Bu? Kita kalau bicara sustainability ini kan memang ada, sustainability itu kan keberlanjutan Betul. ya. Dan beberapa angle bisa dilihat. Kita bisa bicara mengenai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kalau dari sisi perusahaan mereka bicara ESG, Environment, Social Governance, lingkungan hidup, sosial dan tata kelola. Nah, sekarang itu dituntut terutama dari sisi bisnis ya. Banyak yang harus berkelanjutan bisnisnya karena dituntut oleh apakah pemegang saham, apakah klien mereka dan lain sebagainya. Kalau dari sisi pemerintah juga tentunya meskipun tujuan pembangunan berkelanjutan yang 17 itu tidak legally binding, tetapi disorot. Negara-negara itu disorot apa yang sudah mereka lakukan. Sehingga mau tidak mau itu akan terus berkembang. Tapi yang saya tekankan adalah sustainability mindset. Jadi pola pikir kita. Bisa kita pahami segala hal-hal teknis, dipaksa oleh bos misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau mindset kita tidak mendukung, tidak akan maksimal hasilnya gitu. Jadi memang ada prinsip-prinsip sustainability mindset, memang ada prinsip-prinsipnya pola pikir. Dan yang menarik, jadi kalau saya boleh, kalau ada waktu nih ya bicara sedikit mengenai sustainability mindset itu, ada 4 aspeknya. Iya, kita harus tahu masalah-masalah lingkungan, perubahan iklim, keberlanjutan itu kita harus paham gitu ya, meskipun mungkin secara umum. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu bahwa semuanya ini ada sistem yang saling terkait gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan akan berpengaruh bagi yang lain. Lalu yang ketiga dan keempat yang juga membuat saya juga tersadar baru beberapa tahun terakhir itu, ya memang harus punya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi kita memang harus refleksi gitu ya. Kita harus sadar diri, berkesadaran, mindful gitu ya. Nah itu semua akan mendukung pola pikir sustainability mindset ini, pola pikir keberlanjutan. Jadi tidak hanya masalah teknis. Dan itu saya baru belajar 5 tahun terakhir setelah saya 50 tahun berkecimpung dalam bidang. Ini 50 tahun ya, bayangin ya teman-teman. Pak, kalau googling mencari Amanda Cattilinio di Google, itu artikelnya banyak banget. Sekolahnya di mana-mana, jadi saya bilang saya akan 4 jempol deh buat Bu Amanda. Bu Amanda boleh cerita dong Bu, ini kan udah 15 tahun nih di Indonesia. Barusan abis launching buku. Bukunya apa sih Bu isinya Bu? Penasaran saya sama bukunya. Yang mana ya Bu ya? Cerita dulu nih ya, ada 3 buku. Ada 3 buku, Ini yang pertama ini adalah Comfort Food Memoirs. Kita banget nih comfort food ya. Makanan masa kecil apa sih? Ketika kalau kita sakit ibu kita suapin apa dan lain sebagainya. Nah ini ada 60 penulis nih dari berbagai profesi menulis comfort food mereka apa gitu ya. Makanan yang menenangkan mereka apa, ada resepnya. Dan ada juga climate reality, teman-teman di sini ada 20 yang menulis. Yang nulis, wow. Nah yang di tengah-tengah ini adalah menjalin ikhtiar merawat bumi. Memoirs by Climate Reality Leaders. Memoir itu kan penggalan kehidupan ya, bukan autobiografi. Ini ada 93 orang dari 15 negara. My God.
cerita gitu ya. 15 negara. 15 negara cerita. Kenapa ya mereka tuh jadi aktif dalam bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, keberlanjutan. Mereka tulis, ya ada yang dari masa kecilnya lah, ada yang dari sekolah dan lain sebagainya. Itu yang kedua ya, Memoirs by Climate Reality Leaders. Ini juga ada bahasa Inggrisnya. Nah yang baru launching beberapa hari lalu ini adalah Dalam Dekapan Zaman, Memoir Pegiat Harmoni Bumi. Bukannya narsis, tapi itu memoir saya yang tadi saya cerita 50 tahun ya. 50 tahun bergiat, termasuk di awalnya melihat film dokumenter hitam putih itu ada di situ. Mengapa saya tulis? Biasa kan orang kalau nulis untuk anak cucu enggak gitu. Tapi ingin memberitahu, semua orang boleh tahu. Makanya ingin memberitahu opsinya ada apa sih kalau ingin bergerak dalam bidang lingkungan hidup ini. Anda bisa masuk ke jalan mana gitu. Nah itu ada cerita kehidupan saya, apa yang saya jalankan selama ini gitu. Bisa pintu ini, pintu itu dan lain sebagainya. Ada 11 bab di situ dan itu berdiri sendiri, kan males kan lah orang baca buku 450 halaman gitu. Oh ya, baca bab 1 silahkan, baca bab 3 silahkan, tidak harus baca semuanya. FTV putusan. Jadi itu adalah Dalam Dekapan Zaman, Memoir Pegiat Harmoni Bumi. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, sudah ya diterjemahkan ke bahasa Inggris, judulnya In the Embrace of Time. Waduh, ini benar-benar spektakuler ya ini judulnya ya. Kalau bahasa Inggris dijadikan film ya, In the Embrace of Time, Memoir of an Earth Harmony Advocate. Wow, seru. Ini dari semua yang dilakukan didokumentasikan, baik berupa tulisan, berupa film gitu ya. Karena memang bottom line-nya adalah audiovisual. Nah Ibu dari 50 tahun nih, kita tahu Ibu udah memproduksi banyak film tentang lingkungan. Ini film apa aja Bu yang masih berkesan? Karena saya tahu filmnya banyak banget buat film Ibu. Film-filmnya itu dibuat oleh memang real filmmakers ya. Jadi bukan cuma pakai HP dan lain sebagainya, memang betul-betul pembuat film. Jadi bisa dilihat ya di YouTube ada film-film, ada yang judulnya Bumiku untuk anak-anak, ada yang judulnya Senandung Bumi untuk remaja. Lalu ada yang seri, judulnya itu Karbon dalam Ransel. Wow. Jadi menarik. dia ada 7 episode, tapi kalau digabung dia bisa menjadi satu feature film gitu. Nah bayangkan itu beberapa tahun yang lalu judulnya sudah Karbon dalam Ransel. Padahal kan baru sekarang nih orang bicara karbon ya. Itu beberapa tahun lalu. Jadi teman-teman itu cukup visioner juga. Lalu ada lagi yang bercerita perubahan iklim di halaman kita. Jadi di Jakarta seperti apa, di Papua seperti apa, di Sulawesi seperti apa. Dan yang terakhir di mana teman-teman Climate Reality juga terlibat, filmnya berjudul The Gayu Against the Shore. Ini cerita tentang sea level rise di pantai utara, apa yang dialami oleh masyarakat karena perubahan iklim. Dan film itu dibawa ke United Nations Climate Change Conference di Dubai tahun lalu. Wow. Dan responnya bagus pasti. Responsnya bagus dan kita mendapat liputan media yang sangat banyak sekali tentang film itu. Karena memang dibuat oleh salah satu anak muda gitu ya, baru umur 23 gitu dia membuat film itu. Wow. Oke, ini teman-teman pada tertarik bikin film sama Bu Amanda? Ini luar biasa sekali. Ini yang sekali lagi teman-teman, waktu 20 menit itu nggak ada apa-apanya kalau ngobrol sama Bu Amanda. Banyak sekali informasinya. Terakhir nih saya pengen tanya nih Bu, harapan Bu Amanda tentang aksi iklim di Indonesia, apa yang perlu dilakukan Bu? Kadang-kadang kan orang akan berbuat tapi bilang aduh tidak ada dana ya, saya tidak mengerti harus berbuat apa dan lain sebagainya, atau panas ya kalau di jalan dan lain sebagainya, kalau mau demo-demo gitu ya panas. Nah sebagai generasi muda yang penting adalah harus bergabung gitu ya dalam sebuah organisasi. Silahkan merapat ke Climate Reality Indonesia misalnya, atau misalnya PFN juga mungkin punya komunitas anak muda yang tidak harus pegawai PFN gitu ya.
Tapi intinya memang kita tidak bisa sendiri, kita harus bergabung. Dan media sosial itu menawarkan banyak sekali kesempatan-kesempatan, baik pendidikan ataupun informasi dan lain sebagainya. Dan ada istilah teman saya, it's just a click away, hanya klik aja kita sudah bisa berbuat ya. Iya. Dengan apakah kita mengumpulkan teman-teman, mempelajari sesuatu bersama dan lain sebagainya. Jadi berbuatlah gitu ya, meskipun itu sekecil apapun, semampu apapun kita gitu. Oke, nah ini buat sahabat PFN untuk mengetahui kegiatan The Climate Reality Project Indonesia ada di mana Bu? IG-nya atau Silakan website-nya? Instagram @climaterealityina. Oke, Itu kegiatan-kegiatan banyak di situ kalau ingin bergabung dan lain sebagainya. Boleh juga Instagram saya. Amanda Katili. Amanda Katili, dan biasanya saya jawab gitu ya. Kalau teman-teman kan sering ada yang DM ya. Bukan hanya diminta jadi pembicara, tidak gitu ya. Tapi apapun gitu ya, berdiskusi. Aduh Ibu, terima kasih banget waktunya. Terima kasih teman-teman teman-teman, sahabat PFN. terima kasih. Terima kasih banget atensinya, dan tentu saja kita tunggu di IG-nya tadi ya, supaya semua pada terlibat di Climate Reality Project Indonesia. Sampai jumpa, ketemu lagi di waktu yang akan datang.